Orang sering bilang, ajaran Yesus Kristus tentang mengasihi musuh itu tidak realistis, tidak masuk akal, dan mustahil dilakukan. Tapi saya izinkan saya bertanya balik. Apakah balas dendam pernah benar-benar menyelesaikan masalah? Jujur saja, ada banyak orang keberatan dengan ajaran Yesus ini. Itu masuk akal, karena secara alami, naluri manusia ingin membalas dendam. Tapi ingat, tujuan kita di sini bukan emosi yang meledak-ledak. Kita sedang berbicara logis dan realistis untuk mencari solusi untuk perdamaian. Banyak orang berpikir, kalau tidak membalas, itu lemah. Kalau mengampuni, itu kalah. Dan mereka percaya bahwa keadilan sama dengan membalas. Tapi mari kita jujur, apakah itu benar-benar bekerja di dunia nyata? Sekarang, mari kita pakai logika sederhana. Misalnya, Budi menyakiti Agus, lalu Agus membalas si Budi. Lalu si Budi membalas lagi. Begitu terus, tak berujung. Pertanyaannya, kapan balas-membalas bisa berhenti? Jawabannya, tidak akan pernah. Jadi, secara logis, balas dendam bukan solusi. Itu hanya memperpanjang masalah. Sekarang mari kita lihat ajaran Yesus Kristus. Saya mengangkat ini bukan karena ajaran ini indah, tetapi karena ini satu-satunya cara menghentikan rantai kebencian itu. Sebelumnya, mari kita bandingkan dulu secara jujur. Membalas musuh terasa memuaskan, tapi hanya sebentar. Konflik akan makin besar, kebencian akan terus hidup dan berkobar. Mengampuni musuh memang terasa berat di awal, namun konflik berhenti. Hati lebih memiliki peluang untuk sembuh. Jadi, mana yang lebih logis? Yang memuaskan kemarahan sesaat, atau cara Yesus yang benar-benar menyelesaikan masalah? Jadi, kalau tujuan kita untuk damai, maka mengasihi musuh bukan idealisme, itu adalah tindakan yang paling rasional. Tapi keadilan bagaimana? Keadilan bukanlah balas dendam. Balas dendam itu emosional. Keadilan itu terukur. Mengampuni tidak menghapus keadilan. Itu menghentikan kebencian. Ini tidak realistis. Ya, benar. Tidak realistis. Bagi orang yang terlalu terbiasa hidup dalam kebencian. Ini terlalu sulit. Ya, sulit. Tapi apakah yang mudah selalu benar? Membalas itu naluri manusia. Tapi mengampuni itu kekuatan yang lahir dari kesadaran berpikir. Sekarang, Anda menjawab dengan jujur pertanyaan ini. Jika semua orang memilih saling membalas, apakah dunia akan lebih damai atau justru semakin hancur? Saya ulangi. Jika semua orang memilih saling membalas, apakah dunia akan lebih damai atau justru semakin hancur? Dan jika satu orang saja atau satu kelompok berhenti membalas, bukankah disitulah perubahan dimulai? Jadi, mungkin masalahnya bukan ajaran ini tidak masuk akal, tetapi kita yang belum cukup berani untuk hidup di dalamnya. Karena pada akhirnya, mengasihi musuh bukan kelemahan. Itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kejahatan tanpa menjadi bagian darinya. Dan disinilah perbedaannya. Banyak orang bisa berkata, mengampuni itu baik. Tetapi Yesus Kristus tidak hanya berkata, tapi dia melakukannya. Saat disalib, dia tidak membalas, dia mengampuni. Artinya, ini bukan sekedar teori. Ini adalah realitas yang sudah dibuktikan. Dan lebih dari itu, kita bisa mengampuni karena kita terlebih dahulu diampuni. Jadi, ini bukan hanya ajaran moral, ini adalah kuasa yang mengubah hati manusia dari dalam. Menurut kamu, mana yang benar-benar membawa damai? Balas dendam atau mengampuni? Tulis pendapatmu di kolom komentar.